Halo guys, ini video jejak digital sebagian kerusakan negeri ini selama dipimpin Jokowi 2 periode. Tonton. Masyarakat juga terjadi di Pulau Kabai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tanah hasil program Nawacita Presiden Joko Widodo yang sudah dijanjikan akan diberikan kepada masyarakat, tiba-tiba ditarik kembali sertifikatnya. Dan kemudian tanah tersebut berubah menjadi industri dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, juga ada Pulau Lailai yang ruang hidupnya berpotensi hilang karena proyek reklamasi. Dan ada kelompok petani Punden Rejo di Pati yang tanahnya diambil oleh mafia tanah. Dan sekarang mereka kehilangan tanah milik mereka. Termasuk contoh kasus yang terjadi pada warga Dago Elos dan pada kasus dari Lampung. Ada juga komunitas adat dari Batur, Bali yang harus tergusur dari tanah ulayatnya sama investasi pariwisata. Ini hanyalah sebagian saja dari banyaknya kasus perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Kasus perampasan ruang secara masif juga terjadi di sekitar wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Warga dari Desa Sepaku, Kalimantan Timur menyampaikan bahwa kini daerahnya menjadi langganan banjir akibat resapan air yang semakin berkurang. Selain itu, tanah leluhur mereka dirampas untuk pembangunan dan ditambah lagi dengan adanya pembangunan bandara di sekitar lokasi tersebut. Pembangunan IKN tidak hanya merampas ruang hidup, tapi juga menghilangkan sumber kehidupan warga. Tingginya kasus perampasan ruang dalam 10 tahun terakhir ini berkelindahan dengan tingginya kasus kriminalisasi pada pejuang dan pembela HAM. Apalagi jika kita berbicara tentang ruang lingkup yang dirusak karena pembabatan hutan secara liar dan pembangunan industri ekstraktif yang ugal-ugalan. Di wilayah Sulawesi Tenggara, Torobolu, warga yang berprofesi sebagai nelayan mulai sulit mendapatkan ikan karena airnya tercemar. Bahkan air minum untuk dikonsumsi warga pun tercemar. Pasalnya ada tambang nikel di sana. Warga yang menolak kemudian diintimidasi dan dikriminalisasi. Hal serupa juga terjadi di desa Pantani, Halmahera Utara yang terancam tergusur, juga tercemar karena adanya operasi perusahaan tambang nikel dari PT IWIP. Selain nikel, juga ada warga dari kaki Gunung Gede yang terancam lingkungannya karena adanya perencanaan dari PT Geopatra Daya Mas untuk mengekstraksi panas bumi Gunung Gede, Pangrango sebagai energi geometer. Pengunjung Mahkamah Rakyat yang saya yakin selalu semangat untuk berjuang. Kerugian negara sosial presiden atau banpres bertambah. KPK mencatat uang rakyat yang lenyap sebesar 250 miliar rupiah. Pernyataan tersebut diungkap oleh juru bicara KPK Tessa Bahardika Sugiarto. Menurut Tessa, hitungan itu belum final karena pemberkasan masih dilakukan. Total 250 miliar itu terhitung dari 3 terbit penyaluran banpres yang sudah dilakukan. KPK awalnya menyebut kerugian negara dalam kasus ini sebesar 125 miliar rupiah. Namun ada penambahan kerugian negara dari hasil perhitungan yang dilakukan. KPK mengungkap banpres yang tengah diusut berisi sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, sembako, dan beberapa bahan pangan lain. Bansos itu pernah dibagikan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. Hingga kini KPK masih menelusuri nilai pengadaan banpres tersebut. Tessa mengatakan tindakan tersangka mengurangi kualitas bansos ke masyarakat mencederai semangat Joko Widodo memberikan bantuan saat pandemi COVID